Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu latar belakang. Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang mengatur aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan dengan menentukan strategi yang tepat. Komponennya meliputi penganggaran, pemrograman, pelaporan, akuntansi, dan pertanggungjawaban. Ini dapat membantu individu dalam menjalankan perusahaan agar mencapai hasil yang optimal. Di sini kelompok kami mengambil mengenai PT Telkom. PT Telkom Indonesia Tbk adalah perusahaan milik negara yang berfokus pada layanan teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Telkom sedang bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital dengan strategi yang berorientasi pada pelanggan. Mereka membagi bisnisnya menjadi 3 domain, yaitu konektivitas digital, platform digital, dan layanan digital. Selanjutnya, profil sejarah singkat PT Telkom Indonesia Tbk. Telkom telah melewati perjalanan sejarah yang panjang, melalui berbagai fase perubahan yang mencakup evolusi teknologi telekomunikasi dari kemunculan telepon pada tahun 1882 hingga menjadi perusahaan telekomunikasi terkemuka berbasis digital. Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel, yang kemudian pemerintah memisahkan industri pos dan telekomunikasi pada tahun 1965. Terbentuknya PN Telekomunikasi ini menjadi cikal bakal Telkom saat ini. Sejak tahun 2016, Telkom secara resmi menetapkan tanggal 6 Juli 1965 sebagai hari lahir perusahaan, memperingati momen penting dalam sejarahnya. Visi misi dan tujuan PT Telkom Indonesia Tbk. Yang pertama, visinya menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Yang kedua, misinya mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital berkelanjutan, mengembangkan talenta digital unggulan dan mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman pelanggan terbaik. Yang ketiga, tujuannya mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Tata nilai PT Telkom Indonesia Tbk. Yang pertama ada metode pendapatan. Penilaian ini didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua ada metode aset. Penilaian ini dilakukan berdasarkan nilai aset perusahaan termasuk aset fisik dan tidak berwujud seperti merek dagang, paten, dan lisensi. Yang ketiga ada metode pasar. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan nilai perusahaan dengan perusahaan sejenis yang terdaftar di pasar saham. Yang terakhir ada metode diskonto arus kas. Penilaian dilakukan dengan menghitung nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa depan dengan memperhitungkan tingkat diskonto yang sesuai. Baik, di slide ke-7 dan ke-8 kita akan membahas struktur organisasi PT Telkom Indonesia Tbk. Berdasarkan keputusan direksi nomor 4 PS 150 CTG 10 2006 tanggal 13 Januari 2006 serta instruksi direksi nomor 1 PS 150 COPB 003000 2007 tanggal 8 Maret 2007 bahwa struktur organisasi PT Telkom Indonesia Tbk mengalami perubahan di bagian Direktorat Sumber Daya Manusia yang dirubah menjadi Direktorat Human Capital and General Affairs atau HC dan GA. Instruksi direksi tersebut mengatakan dan menugaskan Direktur HC dan GA untuk mengambil alih tanggung jawab dan pengelolaan seluruh fungsi Direktorat SDM termasuk pengendalian seluruh unit organisasi di bawah kendalinya. Baik, di slide ke-8 ini kita akan lebih membahas ke tugas pokok dari
Direktorat Human Capital and General Affairs. Tugas dari direktorat ini adalah memberdayakan secara optimal seluruh sumber daya manusia perusahaan guna merealisasikan strategi perusahaan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Selanjutnya di slide 9 membahas tentang penganggaran dan keuangan PT Telkom Indonesia Tbk. PT Telkom sendiri memiliki proses penganggaran dan manajemen keuangan yang sangat kompleks sesuai dengan skala dan operasional sebagai penyedia layanan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. PT Telkom sendiri menggunakan anggaran operasional dan modal untuk mengatur biaya sehari-hari dan investasi jangka panjang. Manajemen kas mereka yang sangat efisien penting untuk menjaga likuiditas PT Telkom dan memenuhi kewajiban keuangan mereka secara tepat waktu. Bahkan analisis rasio keuangan yang rutin dilakukan berguna untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan pendanaan investasi yang dapat berasal dari sumber internal atau eksternal. Sebagai perusahaan yang go public, PT Telkom sendiri mematuhi standar pelaporan keuangan dan memiliki kebijakan untuk mengelola resiko keuangan, dan semua aspek ini diawasi oleh tim keuangan yang terampil dan dewan direksi. Baik, selanjutnya di slide ke-10 membahas tentang perencanaan strategis dan operasional PT Telkom Indonesia Tbk. Perencanaan strategis dan operasional PT Telkom Indonesia Tbk mencakup langkah-langkah penting seperti yang pertama ada analisis lingkungan internal dan eksternal, yang kedua penetapan visi dan misi perusahaan, serta yang ketiga definisi tujuan jangka panjang dan strategi untuk mencapainya. Rencana operasional yang rinci dikembangkan untuk implementasi strategi PT Telkom Indonesia Tbk. Sementara sistem pemantauan dan evaluasi digunakan untuk melacak kemajuan dan menyesuaikan rencana jika PT Telkom memerlukan. Budaya inovasi didorong untuk tetap relevan di pasar yang berubah cepat. Sementara resiko-resiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan dikelola dengan hati-hati. Semua langkah ini disesuaikan dengan karakteristik industri telekomunikasi dan tantangan unik yang dihadapi oleh PT Telkom Indonesia Tbk untuk membantu perusahaan tetap kompetitif dan responsif terhadap perubahan pasar saat ini. Pelaksanaan dan pengukuran kinerja pada PT Telkom Indonesia Tbk. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan dan laba bersih. Berdasarkan laporan tahunan 2023, PT Telkom Indonesia mencatat kinerja keuntungan yang positif dengan pendapatan konsolidasi sebesar 149,2 triliun dan laba bersih tumbuh 18,3% YoY. Ini lebih baik dibandingkan pada tahun 2022. Didorong oleh berbagai segmen bisnis seperti segmen mobile, pendapatan sebesar 88,919 miliar, naik 0,1 YoY dengan penurunan beban usaha sebanyak 4%. Segmen konsumer, pendapatan sebesar 26,607 miliar, naik 0,2% YoY dengan laba 7,971 miliar dan EBITDA margin 50,9%. Segmen enterprise pendapatan naik 2,1% YoY dengan laba 602 miliar. Segmen wholesale dan international business WIB pendapatan naik 6,2 YoY dengan laba 9,386 miliar. Dan yang terakhir, segmen lain-lain pendapatan turun 11,3%, mencatatkan rugi sebesar 1,188 miliar. Yang kedua, pangsa pasar Telkom Group memantau perkembangan teknologi dan mengembangkan produk serta layanan sesuai dinamika pasar untuk memenangkan persaingan. Pada segmen mobile, Telkomsel masih menjadi operator terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar
50,5% dan jumlah pelanggan sebanyak 159,3 juta. Pada segmen konsumer, IndiHome memiliki 10,1 juta pelanggan fixed broadband, bersaing dengan penyedia lain seperti First Media dan Biznet. Pada segmen enterprise, menyediakan layanan digital seperti IoT dan cyber security dengan pangsa pasar bandwidth sebesar 59,9%. Pada segmen WIB, meningkatkan posisi dengan pembangunan hyperscale data center dan penguasaan pangsa pasar tower telekomunikasi 41,60%. Segmen digital dan lainnya menyediakan layanan seperti smart platform dan e-commerce serta melakukan investasi melalui MDI Ventures. Selanjutnya yang ketiga, rasio keuangan. Terdapat 3 rasio keuangan pada PT Telkom Indonesia Tbk. Yang pertama, return on asset atau ROA. 11,2% pada tahun 2023, meningkat dari 10,1% pada tahun 2022. Selanjutnya, return on equity atau ROE. 20,6% pada 2023, meningkat dari 18,5% pada tahun 2022. Dan yang ketiga, net profit margin atau NPM. 16,5% pada tahun 2023, meningkat dari 14,1% pada tahun 2022. Selanjutnya, nomor 4, pengukuran kinerja operasional. Net Promoter Score atau NPS. Telkom menggunakan NPS untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang suara pelanggannya. Pada slide ini kita akan membahas mengenai pengawasan dan evaluasi kinerja pada PT Telkom Indonesia Tbk. Pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia dibantu oleh 3 komite. Yang pertama komite audit, yang kedua komite nominasi dan remunerasi, dan yang ketiga komite evaluasi dan monitoring perencanaan dan risiko. Dasar pelaksanaan kerja komite ditetapkan melalui beberapa surat keputusan. Yang pertama, komite audit berdasarkan SK Dewan Komisaris nomor 11/Kep/DK/2021 tentang pedoman pelaksanaan kerja Charter Komite Audit. Yang kedua, komite nominasi dan remunerasi berdasarkan SK Dewan Komisaris nomor 08-Kep/DK/2023 tanggal 2 Agustus 2023. Yang ketiga, Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko berdasarkan SK Dewan Komisaris nomor 13-Kep/DK/2021 tanggal 29 November 2021. Kinerja Komite Audit. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan melalui beberapa kegiatan utama pada tahun buku 2023. Yang pertama, pembahasan laporan keuangan triwulan. Mereview dan pembahasan dengan manajemen terhadap laporan keuangan konsolidasian triwulan sebelum dilaporkan kepada OJK dan Bursa. Yang kedua, pengawasan pengendalian internal. Review hasil kontrol self-assessment atau CSA dan hasil internal consulting oleh internal audit, serta pengawasan manajemen risiko perubahan, risiko kecurangan, dan risiko pelaporan keuangan. Yang ketiga, pengawasan integrate audit tahun buku 2022 dan 2023. Diskusi mengenai isu akuntansi dan audit yang signifikan, IT audit, kualitas standar akuntansi, accounting estimate, dan kecukupan pengungkapan laporan keuangan. Review dan pembahasan terkait audit planning, audit scoping, serta perkembangan interim, dan early warning report atau EWR untuk integrate audit tahun buku 2023. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi kinerja PT Telkom Indonesia Tbk. Yang pertama itu evaluasi usulan CSS 2024 sampai 2026.
Pertama, menjamin kelancaran transisi post VMC dan kualitas layanan. Yang kedua, meningkatkan kesiapan Telkom Group dalam bisnis B2B. Yang ketiga, memastikan key assumption dalam inisiatif berjalan baik. Yang keempat, menjamin Direktorat Grup Business Development memberikan nilai tambah. Yang kelima, strategi 5 bold move dievaluasi untuk dampak finansial lebih tinggi. Yang kedua, ada evaluasi penyusunan CSS 2024-2026. Yang pertama, menyusun sasaran bisnis B2B IT service secara realistis. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi market intelligence untuk memperkaya analisis kompetitor. Dan yang terakhir, memastikan eksekusi mencapai sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya ada perbandingan kondisi dan teori PT Telkom Indonesia Tbk. Yang pertama, kondisi PT Telkom Indonesia Tbk yaitu posisi pasar, perusahaan telekomunikasi terbesar Indonesia dengan pangsa pasar signifikan di layanan seluler, fixed line, dan broadband. Infrastrukturnya memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, kinerja keuangannya stabil dengan pertumbuhan pendapatan dan laba, dan yang tantangannya persaingan ketat, perubahan teknologi, dan regulasi kompleks. Yang kedua, ada teori yang relevan. Teori struktur industrinya menjelaskan pengaruh struktur industri telekomunikasi terhadap kinerja PT Telkom. Teori persaingannya analisis strategi bersaing PT Telkom dengan operator lain. Teori inovasinya peran inovasi dalam menjaga daya saing. Teori prinsipal agennya hubungan manajemen dengan pemegang saham. Dan yang terakhir, teori corporate governance itu tata kelola perusahaan dan pengaruhnya terhadap kinerja. Dan yang ketiga itu ada perbandingan kondisi dan teori. Yang pertama ada struktur industri. Kondisinya PT Telkom sebagai pemain dominan dalam industri telekomunikasi Indonesia. Teorinya struktur industri terkonsentrasi memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan dominan. Yang kedua ada persaingan. Kondisinya PT Telkom menggunakan strategi harga, peluncuran produk baru, dan perluasan jaringan. Teorinya perusahaan harus menerapkan berbagai strategi untuk tetap kompetitif. Yang ketiga ada inovasi. Kondisinya PT Telkom berinvestasi dalam R&D untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Teorinya perusahaan inovatif cenderung lebih sukses dalam jangka panjang. Yang keempat ada principal agent. Kondisinya potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Teorinya konflik kepentingan dapat terjadi antara agen atau manajemen dan prinsipal atau pemegang saham. Yang terakhir ada corporate governance. Kondisinya tata kelola perusahaan PT Telkom dianggap baik. Teorinya tata kelola yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kesimpulannya yaitu PT Telkom Indonesia adalah BUMN yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta jaringan telekomunikasi. Pemerintah Republik Indonesia memiliki 52,09% saham, sedangkan 47,91%-nya dimiliki oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan di New York Stock Exchange atau NYSE dengan kode TLK. PT Telkom Indonesia menyediakan 6 portofolio produk, yaitu mobile portfolio, fixed portfolio, wholesale and international, network infrastruktur, enterprise digital, dan consumer digital. Telkom Group sedang bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital dengan strategi bisnis yang berorientasi pada pelanggan. Transformasi ini diharapkan membuat organisasi lebih ramping dan lincah, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pengalaman pelanggan yang berkualitas.